Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Septiara, NIM 2210662664. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan Islam terhadap politik dan demokrasi. Pengertian dan sejarah politik Islam. Politik berarti kekuasaan. Adapun kekuasaan menurut Miriam adalah kemampuan kelompok yang berkuasa untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sehingga sesuai dengan keinginan dari kelompok yang berkuasa. Sedangkan Islam berarti merupakan organisasi penataan menurut ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Politik Islam. Jadi, politik Islam berarti aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan menurut ajaran Allah dan Rasulnya. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu demos dan kratein atau kratos, yaitu sesuatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Islam yaitu musyawarah atau syura, persetujuan ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri disebut juga ijtihad. Musyawarah di dalam Al-Quran terdapat ayat 42-28 yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian tidak terjadi kesewenang-wenangan dari seseorang terhadap rakyat yang dipimpinnya. Nilai-nilai dasar sistem politik dalam Al-Quran. Aplikasi dalam pengembangan sistem politik Islam. Yang pertama, kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Dan yang terakhir, dalam kata al-amr atau urusan, yaitu mencakup urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. 4. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kelima, kemestian menaati Allah, Rasulullah, dan ulil amr atau pemegang kekuasaan. Keenam, mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam. Ketujuh, mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Kedelapan, mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Yang kesembilan, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kesepuluh, keharusan menepati janji dan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Prinsip-prinsip dasar dan cita-cita politik Islam. Yang pertama, A. Bisa disebut sebagai prinsip amanat. Prinsip amanat adalah kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintahan merupakan amanat Allah dan juga amanat rakyat yang telah mengangkatnya melalui baiat. Yang B. Prinsip keadilan disebut juga pemerintahan berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil. C. Prinsip ketaatan. Prinsip ketaatan adalah maknanya bahwa wajib hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah harus ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kewajiban pemerintahan wajib ditaati. Yang terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpinmu. D. Prinsip bermusyawarah. Prinsip bermusyawarah yaitu bahwa hukum, undang-undang, dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah. Harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang tersandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Allah.
Demokrasi dalam Islam. Demokrasi lahir di Yunani dan berkembang pesat di Eropa dan bumi bagian utara, sementara Islam terlahir di Arab dan berkembang pesat di wilayah selatan. Demokrasi merupakan produk akal, sedangkan Islam adalah wahyu yang difirmankan kepada Rasulullah SAW. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin tidak menyebutkan antara berlandaskan pada demokrasi. Pertemuan Islam dan demokrasi merupakan pertemuan peradaban dan ideologi saja. Sisi positif dan negatif demokrasi. Sisi positifnya demokrasi yaitu, dalam sisi positif menurut S.N. Turbay menjelaskan, demokrasi menjamin setiap keinginan seseorang di dalam komunitas, bahkan menjadi pertimbangan dan pengambilan keputusan atau ketetapan pemerintah. Sisi negatifnya yaitu prinsip kedaulatan terletak di tangan rakyat. Aristoteles menambahkan, sebagai pemerintah yang didasarkan pada pilihan orang banyak akan mudah dipengaruhi oleh para demagog dan akhirnya akan merosot jadi kediktatoran. Varian pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan politik. Pertama, Islam politik atau disebut juga Al-Islam al-Syiasi, yaitu kelompok yang gigih menginginkan diwujudkannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peranata negara. Tokohnya sebagai berikut. Yang pertama ada Muhammad Abduh, kedua Rashid Ridha, ketiga Hasan al-Banna, dan keempat Abu al-A'la al-Maududi. Kedua, kelompok moderat atau disebut juga al-mutawasyid, yaitu hubungan agama dengan politik kenegaraan adalah relasi dan moral. Negara merupakan instrumen politik untuk menegakkan nilai dan akhlak Islam yang bersifat universal. Tokohnya ada Ahmad Amin, kedua Muhammad Hussein Haikal, ketiga Muhammad Imarah, keempat Fajrul Rahman, kelima Robert N. Billah, keenam Amin Rais dan Jalaluddin Rahmat. Ketiga, kiri Islam atau Al-Yasar al-Islami, yaitu yang menolak penerapan syariat dan pembentukan agama Islam dan pembentukan negara Islam adalah agama bukan negara. Tokohnya bisa disebutkan yaitu Ali al-Rashid, kedua Muhammad Syahid al-Ashmawi, ketiga Muhammad Ahmad Khalfallah, keempat Faris Faudah, dan kelima Abdurrahman Wahid. Tujuan sistem politik Islam. Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangun sebuah sistem pemerintah dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam dengan adanya pemerintah yang mendukung syariah, maka akan tertegaklah al-din dan berterusanlah segala urusan manusia. Menurut tuntutan al-din tersebut, para fuqaha Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. Yang pertama, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan ulama Islam. Kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Keempat, melaksanakan hukum-hukuman yang ditetapkan syara demi melindungi hak-hak manusia.
Kelima, menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar. Bagaimana etika politik dan demokrasi? Etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tingkah laku yang dibuat atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga bisa diartikan sebagai kelola susila atau kesusilaan, kelola sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Etika politik adalah salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok. Kepentingan lainnya untuk mencapai besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat. Tujuan etika politik berkaitan dengan cara pertanggungjawaban politikus terhadap tindakan politiknya dan legitimasi moral. Etika politik juga bertujuan memberikan aturan-aturan dalam pemberian pengakuan wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat. 9 tujuan yang dikejar oleh etika politik adalah mengarahkan manusia kepada hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang adil. Etika politik dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Ibadah ada dua alasan pentingnya etika politik dalam Islam. Pertama, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan la ilaha ta'ala. Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dan pengelolaan masyarakat. Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan etika dalam politik. Dalam berpolitik, etika dan moral kelihatannya sudah tidak menjadi pertimbangan. Padahal, kebebasan yang dijamin oleh demokrasi bukanlah kebebasan yang mengabaikan etika dan moral, tetapi bermaksud kebebasan yang bertanggung jawab dan menghargai harkat dan martabat pihak lain. Kesimpulannya, politik, Islam, dan demokrasi dapat diartikan sebagai satu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat, yaitu agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Prinsip-prinsip dasar politik Islam diantaranya adalah musyawarah atau syura, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban dari pemimpin pemerintah tentang kebijakan yang diambilnya. Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem khilafah, ijma sahabat telah menyepakati kesatuan khilafah, kesatuan daulat, dan ketidakbolehan baiat kecuali kepada seorang khalifah. Seluruh imam mazhab dan ulama sepakat dengan hal itu.